Selamat pagi sobat sekalian, kembali lagi dengan saya Rika. Pada podcast kali ini kita akan ke Sandalwood Island. Siapa lagi kalau bukan Pulau Sumba. Apa sih Sandalwood tersebut? Ya, benar, sandalwood adalah kayu cendana. Bois de santal. Jadi, bahasa Perancis kayu cendana adalah bois de santal. Nah, kayu cendana kayu wangi yang tidak hanya digunakan untuk bahan bangunan, tetapi juga sobat sekalian digunakan untuk aromaterapi, parfum, kosmetik, dan juga patung. Sobat sekalian boleh lihat, inilah contoh mahakarya hasil patung dari seorang pematung Indonesia. Dari hasil patung dari kayu cendana, memang Indonesia luar biasa. Nah, sobat sekalian, selain digunakan untuk kayu cendana, di Sumba juga dikenal sebagai kuda sandal atau yang disebut dengan nama lengkap kuda sandalwood pony. Tentunya sobat sekalian, nama sandalwood sendiri ini dikaitkan dengan kayu cendana yang pada masa lampau merupakan komoditas ekspor dari Pulau Sumba dan pulau-pulau Nusa Tenggara lainnya. Dan juga memang kuda ini telah menjadi komoditas perdagangan orang Sumba ke daerah lain di Nusantara. Jadi sejarah lengkapnya dicek di Monsieur Google yang selalu setia memberikan informasi kepada kita. Nah, kita langsung ke podcastnya. Nah, teksnya bisa kita lihat di layar. Sobat sekalian boleh baca dalam waktu 10 detik. Baik, mari kita baca bersama-sama. Jadi di sini ada seseorang yang menanyakan informasi. Apakah informasinya? Mari kita baca. Bonjour, j'aimerais si possible avoir des infos sur l'île Sumba. Le bon plan pour y aller? Peut-on s'y installer facilement? Enfin, bref, toutes les sont bonnes. J'aimerais m'y rendre prochainement. Merci d'avance et merci encore pour me faire voyager tous les jours. Jadi sobat sekalian, saya di sini tidak mengkomentari secara gramatikal apakah benar atau tidak, karena jujur saja saya bukan ahli tata bahasa dalam bahasa Prancis, tapi kita di sini mencoba memahami teks ini sebagai esensi dari suatu komunikasi, yaitu pemahaman. Apa yang kita pahami dari teks ini. Nah, kita akan mengambil 2 kosakata dan 2 kata kerja yang tentunya berhubungan dengan pariwisata. Yang pertama adalah lil atau bentuk kata benda dasarnya il yang artinya pulau. Lil Sumba, Pulau Sumba. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan Pulau Sumatera? Lil Sumatera. Pulau Jawa, Lil Jawa. Jadi untuk menyatakan Jawa, Pulau Jawa itu dalam bahasa Perancis Lil Jawa. Oke, sobat sekalian, gampang bukan? Nah, yang kedua adalah bon plong. Bon plong. Nah, tentunya siapapun kita ataupun orang Prancis sendiri ketika ingin mengunjungi suatu tempat tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang biar semua terlaksana dengan baik. Jadi bon plong, perencanaan yang bagus, atau mungkin padanannya boleh rencana yang matang. Oke, 2 kata benda. Sekarang mari kita pilih
kata kerja. Kata kerja pertama, se rendre. Kata kerja dasarnya adalah se rendre. Rumusnya sobat sekalian, se rendre à atau se rendre sur, yang artinya adalah pergi ke atau bepergian. Padanannya kita bisa ambil visiter, mengunjungi. Oke. Nah, mari kita lihat penggunaannya dalam kalimat yang sederhana, se rendre à Sumba, mengunjungi atau bepergian ke Sumba. Kita bentuk dalam kalimat sederhana dengan mengkonjugasikannya ke je, saya. Jadi di balat 25 sobat sekalian ada konjugasi kata-kata kerja se pronomina, boleh dicek langsung. Nah, kalimatnya menjadi je me rends à Sumba. Saya mengunjungi Sumba. Nah, untuk menghindari pengulangan a Sumbanya, kita ganti menjadi y. Jadi je m'y rends. Je m'y rends. Jadi a Sumba digantikan oleh y. Jadi kata kerja yang kedua yang kita pilih masih tetap di se pronomina, yaitu se faire voyager. Artinya masih sama, yaitu bepergian. Bepergian di sini se faire voyager, jadi diri kita sendiri yang bepergian. Oke. Demikian 2 kata benda dan 2 kata kerja. Mari kita lihat apa sih arti dari teks ini. Nah, arti teks ini sobat sekalian, kita terjemahkan. Bonjour, j'aimerais si possible avoir des infos sur l'île Sumba. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Saya ingin sekali informasi tentang Pulau Sumba. Le bon plan pour y aller. Perencanaan yang baik atau matang untuk pergi ke sana. Nah, di sini pour y aller. Ada y tentunya mengganti l'île Sumba. Peut-on s'y installer facilement? Apakah mudah tinggal menetap di sana? Ada facilement, kata keterangan, dengan mudah. Enfin bref, toutes les sont bonnes. Singkatnya, semua informasi yang baik atau mendukung. J'aimerais m'y rendre prochainement. Saya ingin segera ke sana dalam waktu dekat. Ada lagi kata keterangan, prochainement. Ada facilement dengan mudah, prochainement dalam waktu dekat. Merci d'avance. Terima kasih sebelumnya. Jadi sekarang kita tahu bagaimana mengatakan terima kasih sebelumnya. Merci d'avance. Et merci encore pour me faire voyager tous les jours. Dan sekali lagi, terima kasih membuat saya bepergian setiap hari. Jadi ini teksnya sobat sekalian, kenapa disebut me faire voyager tous les jours. Jadi ini teksnya saya ambil dari suatu grup orang Prancis dan Indonesia, di mana grup tersebut adalah diskusi orang-orang yang ingin berkunjung ke Indonesia. Jadi di postingan tersebut, di grup tersebut, setiap hari, setiap saat ada postingan anggota grup tersebut tentang Indonesia. Sehingga mereka yang membaca dan melihat di grup tersebut seperti melakukan voyage virtual. Berjalan-jalan melalui internet. Oke, kita lihat dong kata yang terakhir. Tous les jours. Setiap hari. Jadi
bagaimana sobat sekalian, kita tentunya mendapatkan kosakata yang baru dalam bahasa Prancis. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari dan bagi teman-teman yang ingin memulai pekerjaan di bidang pariwisata. Pada akhirnya saya mengatakan merci beaucoup et à la prochaine podcast.